apa kabarnya anak-anakku? Hari ini kita akan belajar fisika ya. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, kalau keadaan sehat mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada hari ini langsung aja Ibu akan memberikan materi tentang topik impuls dan momentum. Kesananya nanti kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegar, tapi sebelumnya kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan impuls dan apa yang dimaksud dengan momentum ya. Nah, kalian harus bisa mengenal juga hukum kekalan momentum, prinsip hukum kekalan momentum juga. Silahkan dibaca aja ini ya. Ini adalah kalian diharapkan bisa memahami materi-materi impuls, momentum, hukum kekalan momentum, prinsip kekekalan momentum dalam menyesuaikan dalam interaksi dengan gaya-gaya internal. Tapi untuk yang penting kalian memahami dulu apa yang dimaksud dengan impuls, apa yang dimaksud dengan momentum, dan hukum kekekalan momentum. Itu aja yang paling pokok ya. Yang pertama kita lanjut aja ke impuls. Nah, lihat, perhatikan ada gambar di sini. Nah, seseorang menendang bola yang bermassa M dengan gaya M dan selang waktu delta T, ada waktunya kan? Nah, menyebabkan perubahan kecepatan bola tersebut sebesar V1 menjadi V2. Menurut hukum Newton, nah ini, menurut hukum Newton itu adalah F sama dengan M kali A, di mana A itu adalah percepatan. Percepatan di sini adalah perubahan dari kecepatan. Di mana-mana ada perubahan kecepatan dibagi waktu, maka akan ada terjadi percepatan. Menurut hukum Newton, M kali A, dan F sama dengan kita masukkan. Nah, perubahan kecepatan ini kita masukkan ke sini. Jadi M kali F2 min F1 per delta T. Delta T adalah perubahan waktu. Nah, kalau delta T-nya kita sudah di sini, kita buat persamaan menjadi seperti ini. Ya. Jadi di sini karena bagi, di sini kita kali silang, ya. Persamaan itu dibagi, ini sebenarnya kan per dikali silang, maka F itu sama dengan F itu kali delta T dan M kali ini, ya. Jadi ini hasil dari perkalian silang. Jadi F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1. Untuk F kali delta T inilah yang dinamakan impuls. Jadi impuls itu adalah gaya kali perubahan waktu. Nah, di sini impuls juga bisa dirumuskan dengan ini M, karena ini M kali V2 dikurangi M kali V1. Nah, jadi impuls itu tergantung pada diketahui. Kalau diketahui F dan delta T, maka kita gunakan rumus ini. Kalau yang diketahui kecepatan V1 dan V2, misalnya seorang pemain bola menendang bola dengan kecepatan pertama sekian, kemudian berubah menjadi kecepatan sekian, maka impulsnya kita gunakan rumus yang ini. Ya, ada kecepatan dapat akhir. Nah, ini kalau hanya ada gaya aja, maka rumusnya I sama dengan F kali A. Kalau ada perubahan kecepatan, maka rumusnya M kali V2 min M kali V1. Nah, kita ini artinya bahwa impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu singkat bekerjanya gaya terhadap benda. Nah, ini ya, rumusnya ini I sama dengan F kali delta T. Hasil gaya dan selang waktu yang bekerja pada gaya. Dalam mempelajari impuls juga memperhatikan arah gaya yang bekerja, karena impuls merupakan besaran vektor. Kalau besaran vektor maka akan mempunyai dua nilai, yaitu kalau nilai negatif maka arahnya ke kiri atau berlawanan dengan arah gaya. Kalau nilainya negatif maka arahnya lagi, kalau arahnya positif maka ini nilainya ke kanan atau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri berlawanan ya. Nih, kita memperhatikan arahnya. Kita lanjutkan. Contoh soal. Nah, nih. Silahkan nanti kalian jawab ini. Sebuah bola kaki bermassa sekian gram diletakkan di titik penalti. Salah seorang pemain menendang bola tersebut ke arah gawang sehingga setelah ditendang kecepatan bola menjadi sekian, 25 meter per sekon. Misalnya impuls yang diberikan oleh kaki terhadap bola adalah. Nah, di sini adanya kecepatan.
Kita lihat jawabannya. Nah, karena ini sebuah bola diletakkan di penalti, ini bola dalam keadaan diam. Ya. Nah, ini masanya, lihat masa karena kilogramkan dulu. Dibagi 1000. 500 dibagi 1000 adalah 0,5. Karena P2-nya di sini setelah ditenang menjadi kecepatan sekian, langsung dikali. Dan M1-nya kan saya bilang tadi, karena isi bola itu dalam keadaan diam, maka P1-nya sama dengan 0. Walaupun massa ada, kali 0 sama dengan 0. Jadi cuma 0,5 kali 25 jadi sama dengan ini. Jawabannya. Oke. Sekali lagi. Kita ketahui dulu, coba tulis. M, massa. Massanya 50 gram. Dibagi 1000. Jadi sama dengan 0,5 kilogram. Yang kedua diketahuinya ada V1. Karena bola dalam keadaan diam, maka V1 sama dengan 0. Setelah ditenang, bola itu kecepatannya berubah menjadi 25 meter per sekon. Jadi itu adalah V2. V2 sama dengan 25 meter per sekon. Yang ditanyakan I, influx. Kalau ada kecepatan, maka rumusnya yang tadi. Ya, maka rumusnya adalah yang ini. Nah, ini contohnya seperti ini tadi. Jadi rumusnya M kali V2 min M kali V1. Kita balik lagi. Nah, jadi karena ini masanya jadi tadi dibuatan karena kilogram, 0,5 V2 langsung, V1 kan tadi 0. Jadi massa kali 0 ya 0. Paham? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalian bisa diulangi lagi ya. Silahkan dibuka lagi. Sekarang kita lanjutkan ke materi momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Makin sukar memberhentikan bendanya, makin besar momentumnya. Jadi P sama dengan M kali P. M itu adalah massa dan P adalah ada kecepatan. Untuk menggerakkan mobil, atur kecepatan geser-geser. Untuk mengerem klik, mata merah. Silahkan ini mulai. Misalnya kayak gini. Kita rem. Nah, jadi untuk menghentikannya, sini ada massa, ada kecepatan, maka depan benda itu akan terjadi seperti ini. Ini yang namanya momentum. Kita mulai lagi. Kita atur kecepatannya. Kita buat kecepatannya, tadi kecepatannya segini ya. Misalnya taruhlah ini 10 misalnya. Kita mulai lihat, perhatikan. Kita mulai bergerak. Kita rem. Nah, itu ya. Kita rubah lagi kecepatannya. Lebih besar. Kita ulangi. Kita mulai. Ya, tapi yang terjadi. Rem. Push, ya. Nah, kita lebih besar lagi. Kita ulangi lagi. Kita mulai. Rem. Nah, apa yang terjadi? Untuk menghentikannya itu, jadi berhenti kalau benar kecepatannya sedikit untuk menghentikan benah yang tadi sedikit, ini sedikit lagi. Perhatikan lagi sekali lagi. Kita mulai lagi. Kita ulangi, perhatikan. Mulai berjalan, kecepatannya sedikit. Nah, ini untuk menghentikannya sedikit lagi. Kecepatannya lebih besar, kita rubah. Nah, kita ulangi lagi. Kita mulai lagi. Perhatikan, rem. Oh, besar ya. Untuk menghentikannya itu besar lagi. Kita perbesar lagi kecepatannya. Nah, kita ulangi. Rem. Wah, besar lagi hentakannya. Untuk menghentikan. Usaha untuk menghentikan benda di sini ternyata lebih besar lagi. Makin besar momentumnya. Jadi semakin sukar, nah makin sukar menghentikan maka semakin besar momentumnya. Rumusnya ini. Ya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah mobil masanya 1 ton. 1 ton berapa kilogram nanti kita buat? Ton? Ton, bukan kintal. Ada kintal, ada ton. Ya, ingat ton. Bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa meter per sekon?
Nah, kilo karena meter berapa? Kilometer. Naiknya berapa tingkat? 1000 kan? Nah, jam. 1 jam berapa sekon? Berapa? 3600. Berasa momentumnya. Kita buat dulu 1 ton, bukan maaf, 1 ton, lihat yang diketahui 1 ton ada 1000 kg. Nah, jadi kita rubah dulu, dibagi ini, dikali atasnya meter itu jadi 90.000 meter dibagi 3600 sekon. Jadi dapatnya 25. Sekali lagi yang diketahui 1 ton karena kilogram sekian, dan kecepatan ini kilometer kepada meter dikali 1000 tambah 0,3 aja dibagi 3600, jadi dapat 25 meter per sekon. Tanyakan berapa momentumnya? Nah, ini momentumnya, tinggal dikalikan aja ya, bisa dipahami. Jadi satuan yang harus dirubah pada kilogram harus dirubah pada meter per sekon. Paham ya? Terima kasih. Nah, kita lanjutkan ke hukum kekekalan momentumnya. Hukum kekekalan momentum untuk peristiwa tumbukan, yaitu jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap atau sama atau kontinu, asalkan tidak ada gaya-gaya yang luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ini. Jadi kalau benda ini bertumbukan sebelum dan sesudah tumbukan, maka berlaku hukum ini. P1 tambah P2 sama dengan free aksen setelah tumbukan. Setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum juga bukan hanya berlaku pada peristiwa tumbukan, tetapi juga berlaku secara umum untuk interaksi antara dua buah benda. Misalnya, peristiwa gerakan roket, peluru yang ditembakkan dari senapan, orang menendang orang naik dan sebagainya. Jadi kalau misalnya peluru ditembakkan, jadi nanti tumbukan yang di sini ya akan ada tumbukan yang setelah tumbukan si benda ini ke sana atau bendanya ke sini yang ini, atau benda nempel ke sini mempunyai kecepatan yang sama bahkan setelah tumbukan, bisa aja dia seperti itu. Di sininya akan kita mainkan rumusnya. Nanti kita perdalam lagi, kita buat lagi bersama lebih lanjut lagi ya. Kita lihat contoh soalnya. Seorang atlet penembak memegang sebuah senapan dengan massa sekian dengan bebas, sehingga senapan bebas bergerak ke arah belakang ketika sebutir peluru yang massanya 5 gram keluar dari moncong senapan dengan kecepatan setengah sekian. Berapa kecepatan hentakan senapan ketika peluru ditembakkan? Nah, M1 ini senapan massa, M2 massa peluru, P1, nah ini waktu dia itu dianggap senapan itu tidak mempunyai kecepatan sebelum kita tembakan, dan P2, nah ini saat peluru itu keluar dari moncongnya, nah ini kecepatannya sekian. Kita gunakan rumusnya ini. Sebelum dan sesudahnya ini kan lihat ini rumusnya. Nah, setelah ini, setelah ya, yang setelah ini, setelahnya, jadi di sini setelah yang diketahui setelah, nah ini adalah yang ditanyakan di sini, berapa kecepatan hentakan senapan, jadi yang ditanyakan senapan setelah peluru itu keluar. Jadi waktu pertamanya kecepatan senapan 0, kecepatan peluru juga 0. Jadi di sini 0 semuanya. Ya, jadi semuanya 0. Jadi ini massa kali kecepatan peluru dalam keadaan diam 0. Ya, bisa dipahami? Diperhatikan aja. Barangkali ini materi kita hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.